Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya semoga kalian semua meskipun berada di rumah dalam keadaan sehat dan semoga masih tetap semangat belajar walaupun belajarnya online seperti ini ya. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke bab 2 nih untuk pelajaran matematika. Nah, di bab 2 ini kita akan belajar tentang himpunan. Nah, apa sih itu himpunan, Pak? Himpunan tuh kayak gimana sih? Nah, sekarang dilihat nih ya. Ada gambar apa nih ya? Ada gambar pasar tradisional. Ya, siapa yang pernah ke pasar tradisional? Ayo. Ya, pasti ya, Bapak yakin kalian pernah ke pasar ya. Nah, biasanya kalau di pasar itu ada apa sih? Nah, di pasar itu biasanya banyak sekali ya orang-orang yang berjualan ya berbagai macam dagangan. Nah, biasanya itu ada sayur segala macam gitu ya. Nah, kita baca yang di kotak ini ya. Ketika kalian pergi ke pasar, kalian akan menjumpai berbagai macam dagangan yang dijual dengan jenis yang sama, dikelompokkan di tempat yang sama ya. Misalnya ada kelompok pedagang sayur-sayuran. Ya, pernah lihat kan tukang sayur di pasar? Nah, itu ya. Kemudian ada kelompok pedagang buah-buahan. Nah, terus ada kelompok pedagang ikan. Itu kan beda-beda ya. Ada kelompok pedagang bumbu dan kelompok lainnya. Masih banyak ya di pasar. Jika kalian ingin membeli kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah, ya tentunya kalian akan pergi ke daerah kelompok pedagang sayur kan? Ya nggak mungkin kalian mau beli buncis, bayam kalian ke tukang ikan, nggak mungkin. Nah, ke pedagang sayur tentunya. Jika kalian ingin membeli nanas, jeruk, apel, dan mangga, kemana perginya? Ya tentunya kalian perginya ke daerah kelompok pedagang buah-buahan. Nah, ya. Jika kalian ingin membeli tongkol, gurame, lele, mujair, pergilah ke daerah kelompok pedagang ikan ya. Jika kalian ingin membeli bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih, pergilah ke daerah pedagang bumbu dapur. Nah, jika kalian cermati, kelompok-kelompok tersebut merupakan contoh dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Udah mulai ke gambar ya tentang himpunan. Kita lanjut ya. Nah, ini ada peta konsepnya, nanti boleh dilihat ya, boleh disalin ke buku juga boleh. Nah, di sini kita akan belajar konsep himpunan. Nih, konsep himpunan di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan. Nah, himpunan ini artinya dia kumpulan nih. Kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan ya. Dalam biologi misalnya kita mengenal kelompok flora dan fauna. Di dalamnya masih ada lagi kelompok vertebrata, kelompok invertebrata. Vertebrata itu bertulang belakang ya. Invertebrata tidak bertulang belakang. Kelompok dikotil dan kelompok monokotil. Dalam kehidupan sehari-hari kalian juga mengenal nih, ada suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain. Semua itu merupakan apa? Kelompok kan? Ya, kelompok. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan. Nah, dalam matematika itu dia namanya himpunan. Nah, himpunan itu kelompok ya, kelompok, kumpulan, kelas, gerombolan. Itu dalam matematika sebutnya himpunan. Namun tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Contohnya, kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Mengapa demikian? Nah, bertanya-tanya tuh kenapa tuh kalau orang yang pandai itu bukan masuk himpunan, atau orang yang berbadan tinggi itu nggak masuk himpunan. Nah, untuk menemukan jawabannya, coba lakukan kegiatan berikut ini. Nah, amati nih beberapa contoh kumpulan yang termasuk himpunan nih, ya, himpunan dan bukan himpunan. Nah, ini di bawah ada kumpulan yang termasuk himpunan, ya. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, itu di kelas kalian tuh siapa tuh yang lahir di bulan Agustus? Misal si Agus,
si Siti, terus si Markona siapa dan lain-lain, pokoknya lahir bulan Agustus ya, itu contohnya. Sebutin tuh siapa yang lahir di bulan Agustus, dikumpulkan gitu. Kemudian yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Yang laki-laki ya jelas laki-laki siapa aja, misal si Udin, terus si Bambang, terus si Stephen, terus Yogi misalnya, itu kan laki-laki semua ya, berarti kumpulan siswa laki-laki. Kemudian nomor 3, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Apa buah-buahan yang dari depannya huruf M? Ayo. Mangga, markisa, ya. Banyak. Ya. M, tinggal disebutin aja. 4, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Apa kota di Indonesia huruf S depannya? Ada Surabaya misal ya. Banyak, tinggal disebutin. Kemudian ada kumpulan binatang yang berkaki 2. Apa tuh yang berkaki 2? Tinggal disebutin. Ya, misal ayam. Ya, ayam kan kakinya 2, tinggal tulis ayam. Terus burung. Pokoknya binatang yang kakinya 2. Kemudian kumpulan negara di Asia Tenggara. Apa nih negara di Asia Tenggara? Banyak ya. Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Kamboja, Timor Leste, dan lain sebagainya. Pokoknya yang termasuk kumpulan itu dia jelas ya, anggota-anggotanya tuh jelas ya, anggotanya kayak tadi misal kumpulan negara ASEAN, kumpulan negara di Asia Tenggara kayak tadi anggotanya ada Indonesia, pokoknya yang jelas, Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos, segala macam dan seterusnya. Nah, lanjut ke halaman 114 nih, kita lihat. Nah, di sini ada beberapa kumpulan yang termasuk bukan himpunan, ya. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kota besar yang jelas, kota besar ini maksudnya dalam hal apa gitu, atau dalam hal industri, apa dari bentuk wilayahnya, kan itu kurang kurang bisa didefinisikan dengan jelas, belum jelas itu ya. Kedua, kumpulan orang kaya. Kenapa bukan himpunan? Nah kan orang kaya kan macem ya, ada yang kaya harta, terus ada yang kaya hati mungkin. Kemudian orang kaya kategorinya kan beda-beda ya, ada yang udah punya duit 10 juta udah disebut kaya, ada yang punya uang 10 miliar baru bisa disebut kaya. Itu kan beda-beda ya. Orang tuh mendefinisikan orang kaya tuh kayak gimana. Ada yang punya motor gede udah disebut orang kaya, ada juga. Makanya ini belum jelas nih, makanya dia ditaruhnya bukan himpunan. Kemudian kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Nah, siswa yang pandai ini kan enggak spesifik atau kurang terarah ya, kurang jelas ya. Beda, karena beda, masing-masing pendapat orang beda. Ada yang pandainya di matematika, ada yang pandainya di seni, ada yang di olahraga, ya banyak macam-macam. Kemudian kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Nah ini cuma tinggi aja nih, nggak dijelasin berapa kaki gitu ya. Banyak gunung tinggi, semua gunung juga tinggi kan? Nggak jelas nih, kurang spesifik. Kemudian ada kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Ya disenangi siswa kan beda-beda ya setiap orang ya. Misal si Joko mah suka matematika sama seni. Terus si Arfan misal dia sukanya bahasa Indonesia sama akidah, misalkan beda-beda ya. Itu kan nggak, kurang jelas gitu. Kemudian ada kumpulan makanan lezat. Makanan lezat nih beda-beda nih kalau orang nih punya pendapat ya. Misalkan Bapak kan suka sama ini ya, ayam geprek misal. Ayam geprek tuh enak. Tapi belum tentu misal sama Pak Arif, belum tentu kata Pak Arif ayam geprek tuh lezat. Jadi setiap orang tuh beda-beda, ya. Nah, ini setelah kalian mengamati kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan di atas, tentu timbul pertanyaan dalam diri kalian. Coba ungkapkan pertanyaan tersebut. Misalnya, mengapa kumpulan siswa yang cerdas bukan himpunan? Ya tadi karena kurang jelas, kurang terarah, kurang spesifik seperti itu ya. Langsung saja ke halaman 115 nih. Ya, halaman 115. Di sini
Coba amati contoh himpunan berikut. Nah, ada himpunan sayur-sayuran. Apa himpunan sayur-sayuran anggotanya? Anggotanya ya yang termasuk sayur apa dong? Himpunan sayur-sayuran contohnya kacang panjang, buncis, bayam, kecamba, terong dan lain-lain. Pokoknya himpunan sayuran ini anggotanya ya sayuran gitu ya. Kemudian himpunan buah-buahan. Kelompok buah-buahan, anggotanya apa? Ya anggotanya buah-buahan, sebutin aja, tinggal sebutin anggotanya. Nanas, di sini contohnya nanas, jeruk, apel, mangga, dan lain-lain. Masih banyak sekali buah-buahan. Kemudian ada himpunan ikan. Himpunan ikan berarti anggotanya ya ikan, nama-nama ikan, tongkol, gurami, lele, mujair, ikan cupang kali ya, dan lain-lain segala macam ya. Kemudian ada himpunan bumbu dapur, ya anggotanya bumbu dapur dong. Ada bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih gitu. Berdasarkan dari himpunan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Berarti nomor 1, anggota dari himpunan sayur-sayuran adalah kacang panjang, buncis, bayam, dan kecamba. Terus anggota dari himpunan buah-buahan adalah nanas, jeruk, apel, dan mangga. Yang ketiga, tongkol bukan anggota dari bumbu dapur. Iya dong, bisa kita tulis ya. Tongkol itu kan apa? Bukan bumbu dapur, dia adalah ikan. Ya, kemudian nomor 4, mangga bukan anggota dari ikan. Kenapa bukan anggota himpunan dari ikan? Ya karena mangga itu adalah buah-buahan. Ya, jadi seperti itu, ya. Nah, bisa kita tulis nih. Untuk memperjelas konsep tentang anggota dan bukan anggota dari himpunan, coba nalarkan pikiran kalian dalam kegiatan berikut ini. Mangga adalah anggota himpunan buah-buahan. Dapat dikatakan juga nih, mangga adalah elemen. Nah, ini elemen nih. Elemen, anggota atau elemen, ya bisa dinyatakan dengan elemen dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan dengan ini elemen nih kayak huruf E nih, huruf E tapi dia agak lebar ya, lebar ke samping. Mangga itu elemen buah-buahan gitu, atau lambangnya kayak gini, mangga buah-buahan ya. Mangga itu anggota dari buah-buahan. Kemudian yang nomor 2, tongkol bukan anggota dari bumbu dapur. Iyalah kan tongkol tuh ikan kan. Ya tongkol itu bukan bumbu dapur. Nah bisa kita tulis tongkol itu bukan elemen dari bumbu dapur dan dilambangkan dengan tongkol bukan elemen. Berarti elemennya ini kita kasih garis kayak garis coretan sedikit ya. Elemen bukan elemen dari bumbu dapur ya karena tongkol itu adalah ikan ya. Kemudian di sini buncis. Buncis itu apa? Dari himpunan sayur-sayuran. Adalah elemen ya, elemen. Berarti di sini elemen nih. Elemen gitu. Elemen atau anggota. Anggota. Dapat dikatakan buncis adalah elemen. Nah, dari himpunan sayur-sayuran dilambangkan dengan tadi gimana elemen? Nah, gitu ya. Oke, huruf E. Lele adalah himpunan bukan. Nah, ini tadi buncis ini himpunan ya. Anggota ya, anggota. Yang benar anggota. Lele ini adalah elemen atau anggota dari himpunan. Maaf. Lele ini bukan anggota ya. Bukan anggota dari bumbu dapur karena si lele ini adalah ikan. Dapat dikatakan lele ini gimana menulis bukan elemen. Nah, elemen kita coret set gitu, bukan elemen dari himpunan bumbu dapur ya. Nanti di halaman 116 kalian isi nih, isi yang nomor 1 ya. Nomor 1 ini kalian isi dia ini termasuk himpunan atau bukan dan dikasih alasan. Kemudian yang nomor 3 deh. Nah kalian cari nih nanti contoh kelompok yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan. Dan nomor
4. Nah, nomor 4 ini cari anggotanya ya. Misal di sini himpunan kendaraan roda 4 apa tinggal disebutin. Kemudian himpunan warna lampu lalu lintas disebutin. Ya, tinggal sebutin ya. Nomor C dan D. Begitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ya, begitulah konsep dari himpunan. Mudah-mudahan ada gambaran. Nanti kalau ada yang penting tadi ditandain aja ya. Kalau ada yang tidak dimengerti silahkan tanyakan. Terima kasih Bapak Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.